Anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Wah, senang sekali ya. Pembacaan Alkitab kita sudah sampai Bilangan pasal 8. Anak-anak, Bilangan pasal 8 terdiri dari 26 ayat. Bu Dewi hanya akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Anak-anak tetap harus menyelesaikannya dari ayat 1 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk menahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian mereka harus mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Dengan demikian mereka menahirkan dirinya." Amin. Anak-anak hebat, pada zaman Musa, Tuhan memilih satu suku yang khusus untuk melayani di kemah pertemuan, yaitu suku Lewi. Mereka bertugas membantu para imam dan menjaga kemah pertemuan, tempat untuk umat Israel beribadah kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kemah pertemuan itu ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai melayani, Tuhan memerintahkan agar orang-orang Lewi dibersihkan terlebih dahulu. Mereka dimandikan, pakaian mereka dicuci, dan mereka didoakan. Untuk apa? Semua itu dilakukan supaya mereka siap melayani Tuhan dengan hati yang bersih dan taat. Jadi, Tuhan ingin menunjukkan bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak, Tuhan juga mengasihi dan memilih kita masing-masing loh. Walaupun kita masih anak-anak, Tuhan tetap ingin kita belajar melayaninya setiap hari. Jadi melayani Tuhan tidak harus dengan hal yang besar. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang pertama, membantu orang tua di rumah. Yang kedua, mendengarkan guru di sekolah. Yang ketiga, tidak berbohong. Yang keempat, mau mengampuni teman. Yang kelima, mau berdoa dan membaca Alkitab. Itu contoh-contoh kita melayani Tuhan. Semua hal itu berharga sekali di mata Tuhan kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, apa pelajaran penting dari Bilangan pasal 8 ini? Yang pertama, Tuhan mengenal dan memilih kita. Tidak ada anak yang terlalu kecil untuk dikasihi Tuhan. Semua kita sama di hadapannya dan semua kita dikenal oleh Allah. Yang kedua, melayani Tuhan perlu persiapan hati. Seperti orang Lewi, dibersihkan, dipersiapkan, kita juga perlu belajar taat dan menjaga sikap hidup kita. Yang ketiga, melayani Tuhan bisa dilakukan setiap hari. Wah, bagaimana caranya? Oh, bisa ketika kita di rumah, di sekolah, ataupun ketika kita di gereja, setiap hari kita bisa melakukan pelayanan yang baik kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan senang kepada anak yang mau taat. Anak-anak, ketaatan menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Nah, yang kelima, melayani Tuhan harus dengan sukacita. Melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena sayang kepada Tuhan. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, kalau kalian menyimak, pasti kalian tahu ya, berapa kali Bu Dewi menyebutkan kata melayani. Nah, sekarang coba kalian tuliskan berapa banyak Bu Dewi menyebutkan kata melayani. Tugas yang kedua, silakan anak-anak
memilih satu ayat dari Bilangan pasal 8 untuk kalian hafalkan. Oke anak-anak hebat, sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye!